Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa addi kamalih. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya yang pengusami, mari untuk terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selaku dengan beriman sudah menjadi kewajiban, bahwa menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesabaran. Salah satu bukti daripada tiang pengusami untuk mengungkapkan, menampakkan rasa takwa kita kepada Allah, hendaknya di setiap detik, setiap saat mengucapkan puji beserta syukur. Puji syukur niki kulenjok dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya jua alhamdulillah, yang pengusami hingga saat niki leklemak niki masih tijan berbagai macam kenikmatan, antara lain masih tetap berpegang teguh menjaga merawat iman dan Islam tiang pengusami. Kedua, tijan nikmat berupa nikmat sehat. Ketelun Allah ijan tiang pengusami berupa nikmat umur belu dait kesempatan, hingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala macam karunia rahmatnya kepada kita semua, mampu menjalankan segala perintah Allah dengan penuh keistiqomahan, mampu hadir leklemak niki guna kita sama-sama pengiring peta boya jadi sengun dia menghadap kembali pulang menghadap Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak bekal berupa amal ibadah, antara lain salah satu cara ya kumpulang bekal menghadap Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah hadir dalam majelis ilmu. Karena kehadiran pengusami niki sudah dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap langkah gerak tiang pengusami berangkat dari rumah, berangkat dari masjid,
berangkat dari musalla menuju majelis ilmu, maka semakan dengan lalu jihad fisabilillah. Ya dihitung jihad semakan lalu milu perang dengan bersama baginda Rasul dengan para sahabat. Ketika tiap langkah niki ya syarat sebab segala dosa salat sawat tegawe yang tampun sida Allah Subhanahu wa taala. Sekali ente melangkah tercatat semakan dengan gawe ibadah setahun, semakan dengan gawe sembahyang sunat 1000 rakaat di tiap langkah. Maka tidak sia-sia tiang pengusami melangkahkan kaki masih tetap dalam naungan redha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tiap langkah-langkah niki senoga napi samun lalui batu kayu upa-upa milun berdoa doang tiang pengusami karena diredai oleh Allah Subhanahu wa taala semakan dengan pergi berjihad. Jadi sampai-sampai karena berdoa empat searak le dalam laut le dalam segara niki milun berdoa karena saking ia sangat senang ikut mendapatkan rahmat gara-gara tiang pengusami hadir di dalam majelis ilmu. Bahkan di dalam hadis dijelaskan kita tetap akan mendapatkan naungan, tetap terbawa isi keletek malaikat. Bahkan sampai-sampai malaikat niki menghamparkan keletek niki untuk di adin samau tegenjak, adin samau telangkahi disebabkan karena redha senang melihat orang-orang yang terus mencari redha Allah melalui hadis hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan karena kehadiran tiang pengusami ini terus diredai oleh Allah, tercatat sebagai orang-orang yang tekun beribadah, tekun menjalankan perintah Allah sampai pada akhir yang pengusami niki dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah jua ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan barokah selawat samun terbaca tiap detik tiap saat adit mau bayu syafaat beliau era li julu kiamat dengan syafaatul uzma syafaatul kubra masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir niki lu macam cobaan ujian entat tercoba sudah Allah Subhanahu wa taala ya tuji sejauh mana tingkat keimanan, ya tuji sejauh mana tingkat ketaatan ketakwaan kita kepada Allah. Napi rian bentuk ujian niki jamaah lui arak dengan tuji isi penyakit, arak dengan tuji isi kehilangan harta benda, arak dengan tuji isi penyusah karena kekurangan napiaran harta benda, arak tuji isi berupa kematian. Semua niki adalah ujian yang harus kita terima dan tentu kita dituntut untuk bersabar. Makin dengan terpanggil menghadap dosa Allah atau ulik kembali kepada Allah dimpa yang onek sakit. Ya satparan naran mati pajaah nilai dalam agama dengan le mati secara tiba-tiba. Lagu ujian paling berat, ujian sandin terasa bahwa nikah adalah merupakan ujian atau musibah niki dengan satu sisi kenikmatan, dengan satu sisi kesenangan, dengan satu sisi segala macam kesenangan baik berupa
kesenangan materi maupun non materi. Biasan dengan ketika puji si kenikmatan atau kesenangan lain dilulus. Lamun puji si penyusah nyarak pesadar biasanya paling julun sama ucapan adalah istighfar. Coba andit dipuji si musibah penyakit pinang selama kadang jarak dengan astagfirullah ya Allah, karena kita lalai, karena kita luput daripada ujian berupa kesenangan. Jika senang kadang karena kesenangan niki mendekatkan diri kepada Allah. Ya puji isi pinang selama isi penyakit ada yang saya harus sadar bahwa kenikmatan itu adalah merupakan ujian Allah yang dah. Untuk niki jamaah sekalian, mudah-mudahan baik ujian kenikmatan, kesenangan, terlebih-lebih ujian berupa musibah, hendaknya kita hadapi dengan penuh kesabaran dan kita sadari bahwa yang pengurusan ini kita tentu segala macam napir dan sartican sudah Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan ini kita lebih-lebih, berupa harta benda ini kita lebih-lebih, ya minta pertanggungjawaban era lijul kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, le kesempatan kelema niki tengiring lanjutan pengajian kitab hadis kita yang alhamdulillah sudah sampai ke hadis yang ke 846. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala fi hadits qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Manik Allah Subhanahu wa taala jamaah nyatang diri sudah Allah ya basan baginda Rasulullah melalui hadis kudusi Nabi manik Allah, ya ibadi panjak inni haramtu zulma ala nafsi. Ada ketahuan bahwa sepunjatin aku ni mukharaman bikya berbuat zalim ojok diri kemesa. Ya manik Allah, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku no haramang bikya berbuat aniaya ojok diri. Ya manik Allah, wa ja'altuhu muharraman bainakum. Semenuan juga aku hendak jariang di antara kalian wahai panjat, haram kendah ia berbuat zalim, berbuat aniaya kepada kalian. Pernyataan Allah niki adalah bentuk rahmat kasih sayangnya, bahwa tidak doang beranggapan bahwa segala macam ujian cobaan niki adalah semata-mata karena Allah zalim kepada kita. Lagu mulai si itu sebagai makhluk, sebagai hamba, yakni putih ngedi. Kemudian terjadi seperti ini, yang seolah-olah Allah akan menzalimi kita karena memang perbuatan diri kita. Allah hanya tanggung bahwa haram ke berbuat zalim. Namun karena kezaliman ia pada puten karena perbuatan akibat dari perbuatan kalian. Seolah-olah maranikalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan. Ya manik Allah, pala tazalamu, dining nane aku haraman dikya berbuat zalim ojok kalian semua manik Allah. Pala tazalamu, maka hendaknya lah engkau saling menganiaya, janganlah kalian saling menzalimi. Lamun Allah sendiri doang haraman dunia berbuat zalim,
Sampai-sampai Allah peringatkan, aku ni haram ke berbuat zalim, ojo panjat ke selapu. Munane li antara kamu pada manika Allah hendak doang pada saling sakiti, hendak doang pada saling zalimi, saling aniaya. Ya manika Allah, ya ibadi kullukum dallun. Panjak manika Allah, kalian semua ini dalam kesesatan. Itu ini termasuk dengan sesat. Illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kecuali saya sama kedeng petunjuk, ia dengan sesat. Alhamdulillah, termasuk yang pengusaha ini mau dalam petunjuk Allah. Anda tidak mau petunjuk Allah, anda mungkin ya napak silan oleh majelis taklim niki. Andin de karena petunjuk Allah, de mungkin tiap waktu, tiap saat ya, datangi masjid, madrasah, masjid, musalla untuk menunaikan ibadah karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun, jamaah sekalian, de buktiin bahwa pengusami telah menjalankan dan arah etik oleh segala ibadah, terutama salat sama tegak niki, karena memang janji Allah saran lamun tersolat mencegah segala macam kemungkaran. Ihdinas siratal mustaqim. Ya doangkan besan le Fatihah niki. Tiap berulang-ulang pengusaha ucapkan, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Yang pun jamaah sekalian, sering tiang sampeang itu niki jariang sudah Allah Subhanahu wa taala manusia sendiri ini tepuk tangan tuh. Muqallibal qulub, pican ate angan berbolak-balik. Wah tekelele lemari ini teh nangis. Wah ingat lemari ini lupa, bahkan dia sampai lemari baru deman ngali tutukan ini lupa. Nah niki merupakan pican ati angan berbolak-balik. Ya pesering tenunas jok Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Nenek kaji sajariang ati angan ni berbolak-balik. Wahyu tsabbit qulubana ala dinika. Tetapang beating kaji ya Allah elek dalam agamamu, yakni agama Islam. Ini bahasa Imam Ghazali lamun mampu khusyuk, nah karena disebabkan karena hati angan berbolak-balik. Nanin pada dini takbiratul ihram puneng niat untuk dia sembahyang. Allahu Akbar. Mulai tergoda si syaitan. Deman putu doa itu tah kabirang peniki mulai samun terpikirang bangkat nenggalan deman wah nenggala kari luwung deman wanden panjar bine sapule bangkat selapu. Ya ampun sendi teman mulai sholat pesunahang te suruh baca kul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya isita coba siatin tele ateangan godaan setan sa jarian terkadang was-was. Nah niki yang pun harus tenang dulu, yang pun mulai. Nah yang pun bahasa Imam Ghazali lamun tendebau khusyuk oleh takbiratul ihram sampai salam khusyuk minimal 3 tahun tersuruh khusyuk malik pula keangan pesanan puneng niat. Ya bahasa Imam Ghazali lagu alangkah bagus lagu pican khusyuk lagu dendek man yang pengusami anu manusia lian pentermis sekelas sahabat Rasul Sayyidina Ali doang. Sayyidina Ali niki wante puji si Rasulullah berembe tingkat kekhusyuan daripada Sayyidina Ali. Mata berjanji
ya besan Rasulullah Ali coba nanya sembahyang oke berusaha ke khusyuk padahal sudah Ali orang khusyuk mubarek lamun khusyuk hai Ali eksuruk mapile sorban keseni melene sa ijo atau sa kuning ini kena ya si keupak kamu akhir Sayyidina Ali sholat terpilih sekat meja khusyuk sampai dikatakan ketika rukuk dang Sayyidina Ali sika khusyuk kedit doang nyuntuk tuli bongkorna seolah-olah kedinun din terganggu dia suka khusyuk lagu pas di merkat kedua mulai tergoda ate angan Sayyidina Ali saijon baik kebaik sorban senona karena orang janji si Rasulullah saijo atau sakuning saijo nah kebaik sasolah haru salam mengakui di depan Rasul ya Rasulullah dembau si tangusuk sampai selesai kemudian jika sarkat kedua makat dia linangan kesa mudah janji kena sorban saijo nah kebaik niki ya bukti bahwa kekhusyuan niki luar biasa tentu akan walaupun si luar biasa kita berusaha khusyuk andi-andi na khusyuk utama dalam rukun sholat dinarak juga dengan esah sembahyang aku untung sah khusyuk adalah sunnah sholat lalu kelas-kelas tipe pengerit saat ini lalu sebut molat bila samun angan nang kejar target kan bareng dia datang bos baik nih garis kedip sampai sambil kita set menunjuk iman temesa sila sampai pican jadi penyakit si usul lalu karena awak dan bergerak ia doang untuk fokus akhir baik si penyakit puneng pada itu si penyakit vertigo nah iya bahaya usul lalu endah usul lagu den usul karena Allah kan aja usul karena tegawaian pesenu itu tebeng penyakit nah niki dan dia ada salahan Allah zalim wah Allah nih amni lalu kepecung keren sama arah doang nih kesakit lupa no itu banget itu coba tadi nunjuk 20 kali sudah lampa entah sangka lampa 20 kali peleh tema malik sambil penunjuk sana menu karena itu akibat dari kekakuan dan saraf tekaku awak momot menindara gerakan aliran darah pendek lancar itulah yang menimbulkan penyakit surut lampa-lampa di dende dipaksa diri tanah lamun dah pendara lepas dulu terus lalu lampa-lampa nggak bisa tegawai bare bentar selesai meriri merakun demak malik nah niki bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala jayang itani manusia berbola balik memang karena kodrat iradat andin pende berbola balik jamaah sekalian bahaya masih niki andin pende tebing sifat lupa sila baik tebilin di sipaput sina amat meninggal dunia bukannya kalau sedih andi nendara sifat lupa atau berbola balik tapi itu sedih nangis doang si sedih dan hikmah ya ampun dengan bertaziah kesunatan satu lu jelut lu malam karena manusia biasa beremberet betungsing kesedih lamunat liwat telu jelujak tenang dia terbegulu-begutik mulai baru sampai dia lupa duit memang wah sarana tiangan penisi tekangan ruang keluarga lagu lemon watelu julu agak ketenangan ya sunnah dengan bertaziah dengan hibur dengan senyita musibah sampai telu julu karena inilah Allah telah memberikan batas manusia niki atau mulai berbolak balik hati angan kekican ini lupa kekican engkahan sebut niki nah lagu ketika sholat Wasan Imam Ghazali minimal telu tau tetes suruh di samping samulai oleh takbiratul ihram kan harus niat
khusyuk mulai Allahu Akbar dan sembahyang apa gawe bar mutusuru bahasa Imam Ghazali Tot Malik mulai khusyuk saat pertama waktu saya baca dua iftitah sakena inni wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Sallallahu ala Muhammad.